orang habis merokok, orang habis makan jengkol, orang habis makan bawang dan sebagainya, itu kan malaikat tuh lari dari masjid. Nah, pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW melarang itu? Karena mengganggu. Anak kecil mengganggu kehusuan enggak? Mengganggu. Ini dilarang, kenapa anak kecil dibolehkan? Nah, pindah ke scan yang ketiga. Pindah ke pembahasan yang ketiga. Ini masih saling kait mengait. Orang kalau habis makan, apalagi walimahan, kondangan, itu biasanya perutnya stabil apa enggak stabil? Enggak stabil. Stabil. Orang kalau habis menghadiri walimahan, kondangan, perutnya dominan stabil apa enggak stabil? Enggak stabil. Pasti perutnya lagi demo 212. Ya kan? Pasti. Kadang-kadang malam itu gitulah bunyi-bunyi. Nah, pertanyaannya, apakah boleh kita masuk sholat dalam keadaan perutnya tidak stabil? Apakah boleh kita masuk sholat dalam keadaan sakit perut, mau BAB, kebelet kencing? Boleh nggak? Nah, tadi bilangnya boleh, berarti belum ngeh. Jadi Rasulullah SAW melarang orang masuk ke masjid yang bau jengkol, bau pete, bau bawang, karena itu mengganggu kekhusyuan makmum. Itu dilarang. Kemudian yang ketiga, orang lagi BAB, mau sakit perut, mau BAB, kemudian ingin buang air kecil, tidak boleh sholat. Kata Rasulullah SAW, tunaikan hajatnya dulu baru sholat. Karena apa? Mengganggu kekhusyuan, ya kan? Karena mengganggu kekhusyuan. Peristiwa yang ketiga itu mengganggu kekhusyuan, dilarang. Peristiwa yang kedua juga mengganggu kekhusyuan, dilarang. Kenapa peristiwa yang pertama anak kecil jelas-jelas mengganggu kekhusyuan tapi tidak dilarang oleh Rasulullah SAW? Karena ada ahwal adillah yang berbeda. Ada hal-hal di hadis itu sisi sudut pandang lain yang berbeda sehingga menghasilkan hukum yang berbeda, yaitu apa? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bukan kata Rasulullah, tapi itu diambil dari hikmah sebagaimana tarbiyah Rasulullah kepada anak-anaknya, bahwa dalam membawa anak ke masjid, khususnya yang laki-laki itu, di situ ada tarbiyah ruhaniyah untuk anak-anak kaum muslimin. Di situ ada keberkahan yang dicari oleh tempat-tempat suci, yaitu masjid. Makanya hukum itu bisa berubah dengan ahwal yang berbeda, dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Jadi di kondisi yang pertama itu dilarang, kondisi kedua dilarang. Kondisi yang kedua dilarang, kondisi ketiga dilarang. Kondisi pertama padahal sama-sama mengganggu tapi tidak dilarang karena ada sudut pandang yang berbeda. Nah, begitu juga dengan dai. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah mad'u yang sama-sama rewel, kita harus tahu sudut pandang lainnya. Yang pertama mungkin rewel karena ndablek. Kalau karena ndablek, kepret sekalian aja nggak apa-apa. Kalau yang kedua rewel karena nggak punya iman. Karena nggak punya uang. Berarti tandanya imannya masih lemah. Nah, orang-orang seperti ini itu hanya butuh sentuhan kasih sayang sedikit, dituil aja sedikit, insya Allah aktif lagi. Yang ketiga, orang yang rewel karena mungkin suka sambat, tidak ikhlas. Nah, yang seperti ini tuh dibiarin aja. Kalau diceramain tambah ngamuk, dibiarin aja, jangan dikepret. Kalau yang dablek sekalian, kepret sekalian nggak apa-apa. Tapi kalau yang karena banyak sambat, karena tidak ikhlas, itu didiemin aja, nanti lama-lama dia muhasabah sendiri gitu. Jadi seorang dai itu harus benar-benar mengetahui dalil yang pas di tempat yang tepat, seperti itu kurang lebihnya. Itu adab dai
yang kedua. Kita mungkin hanya 3 lah, jangan banyak-banyak. Jadi yang pertama adalah ikhlas. Seorang dai harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang dai harus memahami betul dalil yang dia pakai apakah sudah tepat apa belum. Tepat baik itu orangnya, baik itu tempatnya, baik itu kondisinya dan sebagainya. Dan ini tentunya harus terus belajar menuntut ilmu syar'i di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah at-tatsabbut fil futya. Seorang dai itu harus benar-benar ucapannya itu sudah diverifikasi, sudah dipikirkan matang-matang, sudah dicek betul ucapannya itu. Kalau hadis fulan, riwayat fulan di kitab ini, kalau itu bukan hadis bilang ini bukan hadis dan sebagainya. Nama bahasa Arabnya at-tatsabbut fil futya. Benar-benar harus verifikasi ketika berucap. Maka kayak Ana menyampaikan tadi itu sebenarnya dari segi standarisasi dai itu masih salah. Ketika kami menyebutkan sebagaimana perkataan salaf atau perkataan orang yang hidup tahun 400-an itu sebenarnya kurang sempurna. Seharusnya yang tepat itu sebagaimana perkataan fulan bin fulan yang dia hidup tahun sekian ratus Hijriah. Nah, itu baru. Itu dalam ilmu hadis wajib. Kalau dulu kami pas di Azhar itu yang seperti itu wajib. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, atau sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ahmad yang hidup tahun sekian ratus gitu. Jadi seorang dai itu harus benar-benar at-tatsabbut fil futya. Dia harus benar-benar memverifikasi ucapannya. Jangan sampai dia berucap sesuatu yang tidak ada salafnya. Dia bukan ucapan Rasul, bukan ucapan sahabat, bukan ucapan tabi'in. Orang-orang yang soleh dulu nggak pernah berucap seperti itu, apalagi dalam menafsirkan hadis dan ayat. Tiba-tiba baca hadis, baca ayat, renungin di WC, sampaikan. Ini bahaya. Ini kholal fi shamimil manhaj. Yang seperti ini nih cacat di pondasi dasarnya. Kalau diterusin tersesat, dollu wa adol. Dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Apalagi kemudian dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pikir yang kuat atau ilmu filsafat. Jadi dia setiap gini nih. Dia setiap baca hadis, tiba-tiba kebelet BAB kan, ke hamam. Merenungnya di hamam, merenungnya di toilet. Kemudian dia tiba-tiba dapat jadwal ceramah, dia sampaikan perenungannya. Itu bahaya. Itu namanya zawwalat lahu syaiton. Syaiton itu memanipulasinya seakan-akan dia dapat hidayah, padahal itu dari wahyu setan. Seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin berucap atau ingin ceramah atau ingin menyampaikan sesuatu atau ingin mendakwahkan sesuatu, dicek betul hadis yang kita sampaikan itu hadisnya ada enggak, hadisnya benar enggak, ayatnya itu ketika kita ingin menyampaikan benar enggak ayatnya itu maknanya seperti itu, atau jangan-jangan maknanya bukan seperti itu. Dicek riwayatnya, perkataan Rasul tentang ayat ini, dan itu ada. Kalaupun nggak bisa baca bahasa Arab, ya belilah terjemahan, misal tafsir Ibnu Katsir yang terjemahan. Nggak apa-apa itu untuk meminimalisir kesalahan. Jangan sampai ceramah 20 menit itu sebagaimana perkataan Rasul, tapi semuanya tidak ada perkataan Rasul, ucapan dia saja. Dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian itu mengekor. Takfu itu artinya di depan ada orang kita pasin pundaknya. Persis kayak orang sedang PBB.
baris berbaris kan kayak gitu kan, merapatkan kan seperti ini kan ya, baris-baris gitu. Itu makna takfu. Jadi kita benar-benar ngekor supaya lurus ikuti dia. Wala takfu, jangan kalian mengekor ma laisa laka bihi ilm, dengan sesuatu yang kalian itu tidak punya ilmu di atasnya. Fa innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 adab dai yang anak sampaikan pada kesempatan kali ini. Dijaga betul, jangan sampai kita lewat dari 3 hal ini. Kalau memang kita tidak tahu, maka diam, jangan asbun. Asbun itu asal bunyi. Jadi ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik dijuluki dengan Imam Darul Hijrah. Imam di sini maknanya bukan khalifah, tapi imamun fil ilm, imam dalam keilmuan. Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, Darul Hijrah itu Madinah. Jadi suatu ketika datang orang dari jauh. Kalau anak nggak salah dari Son'a, Yaman. Yaman ke Madinah itu kurang lebih 500 km jalan kaki ya. Jalan. Kemudian ketemu Imam Malik. Kemudian dia tanya, "Wahai Imam Malik, aku bertanya kepadamu tentang suatu permasalahan." Di riwayat itu di Syiar A'lam Nubala tidak disebutkan dia nanya tentang apa. Tapi Imam Malik berkata, Allahu a'lam, saya nggak tahu. Aku nggak tahu yang permasalahan ini. Demi Allah saya nggak tahu. Kemudian kata orang ini, dia berkata, ya wahai Imam, innaha mas'alatun khafifah. Wahai Imam Malik, sesungguhnya ini permasalahan yang ringan. Maksud dia apa? Ijtihad saja. Terawang aja loh. Kalau nggak ketemu dalilnya, coba terawang ijtihad. Ijtihad itu artinya ketika dalil pasnya nggak ketemu, coba diijtihadkan di lewat pikirannya dia yang terbimbing oleh wahyu. Innaha mas'alatun khafifah, kata orang tadi. Kemudian kata Imam Malik, ittaqillah, kata Imam Malik. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam tasma' qaula Allah taala, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kamu mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami akan memberikan engkau wahai Muhammad qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Fala tujadu fid din mas'alatun khafifah. Maka dalam fatwa tidak ada sesuatu yang ringan. Kullu syai'in tsaqil. Fatwa itu, ucapan itu semuanya timbangannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah Imam Malik sebagai ibrah atas adab-adab dai yang sudah ana sampaikan. 3 hal, yaitu ikhlas. Kemudian yang kedua, melihat ahwal adillah, kondisi dalil-dalil yang kita gunakan sudah tepat apa belum. Kemudian yang ketiga, at-tatsabbut fil futya, verifikasi ketika berfatwa atau mengucapkan sesuatu. Itu saja dari ana, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipraktekkan dan diresapi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.